Dunsana Info Sumber semua, bertemu lagi dengan saya Nisa di program pilihan kita, Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Kali ini kita mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kota Padang, yaitu SMA 9. Tapi, seperti biasa, yang kita temui adalah tentu perempuan hebat yang ada di sekolah itu, yaitu Kak Yulia Sari, yang kebetulan sudah kenal lama sebenarnya dengan saya, tapi ada banyak hal lainnya nanti kita akan bicarakan dengan beliau. Sebelumnya kita sapa dulu ya Kak Sarinya. Halo Kak. Halo Sa. Apa kabar? Alhamdulillah, udah lama ya. Udah lama banget. Kita udah lama nggak ketemu tatap muka mungkin ya Kak. Mungkin Iya. sebelum pandemi kita udah pernah ketemu sekali doang waktu 2019 mungkin. Iya, terus kemarin ketemunya via Zoom. Via Zoom. Nah, sejak pandemi pokoknya Zoom semua. Zoom semua, semuanya ya dibilang nggak ada jarak, Ada jarak, tapi masih bisa. Karena nih udah lama banget kita nggak ketemu. Itu pun kalau misalnya ketemu, ngobrolnya cuma ya untuk mungkin ada urusan kepentingan pekerjaan. Tapi sebenarnya kan kita kenalnya bukan karena pekerjaan. Kita kan kenalnya anak komunitas nih. Anak gaul. Anak gaul zaman dulu. Zaman komunitas sedang seru-serunya. 2010, 11, 12. Nah, itu kan rame banget tuh Kak. Itu kan backpacker. Biasanya kan kenalnya Kakak tuh gara-gara backpacker. Nah, tapi nggak jadi masuk sih karena nggak tahu mau kemana. Iya, nah, Kakak masih jadi backpacker nggak sih? Sebenarnya backpacker tuh bukan profesi atau apa sih, gaya jalan ya. Jadi kalau selama pandemi ini sih kan kita udah dari bilang nggak pernah jalan lagi ya. Jalan paling ya cuma karena urusan kerjaan yang baru tahun-tahun ini kan 2021 baru bisa terbang atau gimana. Tapi konsep perjalanan kita sih masih pakai teori backpacker gitu lah. Berarti sebenarnya pas sebelum pandemi ini Kak masih kemana-mana dong? Masih terakhir kalau nggak salah Kamboja ya. Kamboja terakhir. Itu tahun berapa Kak? 2019 akhir. Oh, berarti sebelum pandemi masih sempat. Itu masih backpacking juga berarti? Masih sih itu, tapi begini, awal-awalnya sih saya backpacker itu sendiri ya, sering solo. Itu tahun berapa yang solo itu? Awal tuh 2012 saya pertama kali mulai jalan itu 2012 karena awalnya itu kan 2011 selesai kuliah. Saya kuliah, teman-teman yang biasanya kan dulu sih judulnya anak basket ya. Jadi teman-teman kita main basket itu udah pada kerja di Jakarta. Jadi yang stay di Padang boleh dibilang nggak ada. Mulailah ngintip-ngintip nih, apa sih kegiatan lain lagi. Akhirnya tuh nonton FTV, sering FTV zaman dulu yang Bromo. Jadi tempat yang paling awal tuh yang pengen jalan Bromo, terus cari-cari cara, akhirnya tuh nomplok tuh ada namanya grup backpacker Indonesia. Itu awalnya. Izin mama kan, mak jalan-jalan yuk. Udahlah jalan aja sendiri, kata mama. Serius ngasih izin, karena dulu sebelum mama nggak pernah ngasih izin kan. Karena udah jalan, akhirnya nomplok pertama kali itu bareng anak backpacker Indonesia pergi jalannya ke Belitung. Oh, itu pertama kali backpacking berarti ke Belitung berarti? Belitung, jadi meeting pointnya kita di Suta jam 4 pagi. Berangkat dari Padang sendiri. Berarti malam berarti? Enggak, berangkat nebeng dulu dong sama teman. Paginya ke bandara jam 4, ketemu dengan 12 orang lain dari beberapa gitu. Betul, abis itu rame-rame ke Belitungnya? Iya, abis rame-rame ke Belitungnya. Kalau itu 2012. Kalau yang benar-benar sendiri awal sampai akhir itu 2013. Itu 21 hari deh. Sendiri? Itu kemana Kak? Jadi itu pertama kali keluar negeri. Dan sendiri. Cewek lagi. Tapi itu sendiri tuh cuma realnya sendiri, tapi pasukan belakangnya tuh ramai. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi kita pertama kali itu kan kita punya senior per backpackeran. Jadi aku namanya ada Mas Jangkung itu di Jakarta kan. Dia selalu tuh waktu itu aku ingat tuh promo Air Asia. Jadi kita udah biasa, misalnya bukan jam 12 malam, kita di jam 11 sudah standby itu. Mau kemana gitu kan. Kita udah ada peta, udah ada tanggal, udah punya. Terus temen tuh, temen yang punya sisi biasanya. Jadi aku udah punya temen, Mas Jangkung. Itu sama waktu dari Belas kita sama-sama jalan ke Dieng. Ke Dieng, terus biasa kan kita baru bertemu sehari, tapi karena seide, sejalan, kita udah benar-benar deket. Udah, kamu itu nggak mau jalan keluar? Ya Mas, aku belum pernah nih. Udah yuk, katanya. Punya peta, punya tanggal. Udah, saat itu dapatlah aku pertama kali Padang KL Bangkok.
Terus Singapura dan Pasar itu tiket pertama yang dapat. Itu waktu itu 2013 itu 800.000 doang. Semuanya maksudnya? Semua perjalanan itu Kak, masih ada Padang KL, Bangkok, dan Singapura dan Pasar. 3 tiket. Berputar itu 800.000, udah nyampe Denpasar lagi dari Padangnya? Iya, dari Padang ke Padang ke KL Bangkok. Bangkoknya ke Denpasar? Belum Bangkok Denpasar, dari Singapura Denpasar. Jadi aku belum punya tiket dari Bangkok ke Denpasar. Belum punya. Jadi itu waktu itu masih lihat-lihat lah. Waktu itu beli tiketnya sekitar 6 bulan sebelum hari jalan. Tapi semua itu 800 ya? Totalnya? Total 800.000. Wow. Terus jalan sendiri nih, memang sendiri sih berangkatnya. Tapi timnya itu ramai kayak Mas Jangkung. Udah siap? Besok di sana mau tidur di mana? Ini di mana? Jadi di tiap kota pun sebenarnya udah ada teman gitu loh, dicariin. Lo kemana besok? Aku KL Mas, sudah ada tempat tinggal. Kalau udah, misal udah kan, tempat Macik, ada Macik ini. Kalau belum, nah ini loh hotelnya. Terus dari KL ke Bangkok sendiri kan, sampai jam 12 malam itu. 12 malam di Don Muang kalau nggak salah waktu itu. Sendiri cewek. Ketemu tuh sama bule-bule lain yang juga pakai itu. Terus kita udah, yang hal pertama yang gue cari pasti colokan ya. Itu tahun 2013 sendiri. Terus yaudah lihat-lihat, ternyata ke kota ada beberapa alternatif, bisa naik kereta, bisa taksi atau apa. Milih akhirnya naik kereta karena di kereta tuh murah banget lah gitu. Murah banget. Jadi sampai pagi ya cari tempat tidur, ya cari lantai yang agak nyaman, terus sendirian sendiri. Tapi kan ala-ala tampang-tampang gembel backpacker kita masih ada kayak pakai backpack satu, terus sebelah juga. Untuk menaikkan level tidurnya deket-deket bule-bule. Iya. Tapi mereka ada juga di situ ya? Banyak. Jadi kita banyak. Waktu itu mungkin lagi zaman-zamannya lagi rame. Lagi rame backpacker ya, Kak? Tapi emang banyak cowok sih waktu itu. Cuma amannya karena kita udah punya itinerary yang lumayan benar-benar teratur. Jadi sebenarnya backpack itu bukan masalah gembel sih, tapi orang dengan perhitungan jelas menurutku. Jadi mereka udah tahu habis ini mau kemana. Ya, jadi kalau selama ini orang berpikir backpacker itu adalah yang suka ngemper, itu enggak sih. Backpacker itu sebenarnya pejalan yang pinter. Kadang-kadang kita juga nginap di hotel yang bagus karena waktu itu lagi promo kayak gitu. Jadi nggak selalu sih ngemper, tapi identiknya adalah kita perhitungannya jelas, bagus gitu. Berarti emang sebenarnya nunggu keberangkatan berikutnya aja daripada nginep dulu kan kelamaan, mungkin gitu juga kali konsepnya Kak ya? Konsepnya ya kalau ada yang murah dan nyaman kenapa enggak? Benar-benar kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Paling jauh kemana? Paling jauh ya US lah ya. US itu backpacking juga? Nggak, jadi di US tuh kan kita awalnya dapat scholarship. Jadi kan kita punya spring break. Spring break tuh seminggu. Kita dibebaskan seminggu. Jadi seminggu itu, jadi ke US-nya nggak backpack, tapi di US-nya seminggu backpack. Jadi selama spring break, sama ada satu sekali saya ke Las Vegas. Nah itu juga sendiri cewek gitu. Selama 1 minggu itu? Jadi 1 minggu itu mainnya cuma dari Phoenix sampai ke San Francisco. Terus baliknya sempat mampir dulu ke perbatasan Meksiko. Sempat ke Meksiko juga? No, ke perbatasan. Cuma lihat hal Meksiko. Jadi ke Calexico namanya, California, Meksiko. Terus balik ke Phoenix. Itu seminggu. Nah itu jadi dari Phoenix ke Los Angeles. Di Los Angeles Hollywood dan kawan-kawan. Hollywood ke Santa Monica, tempat Babang Lee Min Ho kita berselancar. Itu gara-gara nonton film doang. Terus ke San Francisco biasa kan, lihat jembatan Ampera sana. Terus sekitar sebulan kemudian baru ke Vegas seperti itu. Jadi sama kegiatan itu kita yang tetap yang itu tuh memakai teorinya backpacker ya. Jadi ambil bus malam, nginap di hostel sometime, nginap di hotel juga kayak gitu. Jadi menuju Amerikanya sih nggak backpacker ya, karena dapat beasiswa. Tapi selama di sana ada kesempatan libur, masih memakai pola gaya perjalanan backpacking gitu. Berarti kakak kesananya bukan backpacking sebenarnya ya? Bukan. Tapi ada momen. Apa itu? Apa yang membawa ke US? Kita tadi dapat beasiswa. Berapa lama dan kenapa dapat beasiswa? Jauh banget deh ke US. Kita di Padang. Iya. Jadi ceritanya ini
berawal juga karena masih pengen jalan ya. Pengen jalan tapi dibayarin. Jadi pengen jalan tapi dibayarin. Jadi memang dari awal itu sebenarnya udah sering juga kita apply beasiswa. Tuh dulu awal itu pernah tuh apply ke salah satu negara 4 kali tuh, cuma sampai selalu tes sampai tes tahap 2. Nyatanya nggak lulus. Tesnya biasanya kenanya di mana, Kak? Bahasa Inggris. Tes yang kedua itu kan bahasa Inggrisnya mungkin lebih lagi ya. Kan Nisa sendiri tahu ya, grammarku sangat indah. Jadi kalau grammarnya, ya Allah, semoga grammar saya lebih baik nanti. Nah, di saat itu sampai ada yang bilang nih, kan ini udah gagal ke-4 kali tuh. Sehari kayaknya jodoh lu bukan negara itu, Desar. Jodoh lu bukan negara itu. Coba deh intip negara lain. Nah kan Nisa tahu profesi aku guru ya, jadi kita masih ngincar beasiswa yang masih berhubungan dengan guru. Jadi waktu itu belum ngincar yang beasiswa yang pakai degree, karena kalau beasiswa degree ya pasti bahasa Inggrisnya itu jelas lebih tinggi dibanding kalau buat teman-teman yang mau keluar tapi terkendala beberapa hal tentang bahasa Inggris, bisa mungkin melirik beasiswa exchange yang non degree. Ya, berarti ini adalah beasiswa karena profesi. Karena profesi, karena komunitas, karena keahlian. Tapi kalau beasiswa degree itu bahasa Inggrisnya udah jelas, misal IELTS sekian, TOEFL sekian. Tapi kalau kita exchange itu biasanya beasiswa TOEFL-nya atau masih standar. Nah, kebetulan waktu itu dapatlah yang nama programnya International Leader in Education Program. International Leader in Education Program. Itu beasiswa untuk guru-guru dari negara berkembang. Berarti itu khusus guru-guru semua? Iya, guru-guru dari negara berkembang. Berarti yang selama kakak di US tadi itu ikut program beasiswa yang khusus untuk guru? Iya. Berarti sampai sekarang masih ada? Masih. Jadi kalau kan tiap negara itu ada beda program beasiswa kan. Kalau Amerika kan dihandle oleh MINEF. American Indonesian Exchange Foundation. Nah, jadi MINEF itu dia punya 2 program, ada yang buat degree dan non degree. Non degree ini banyak nih, jadi buat teman-teman nih ada yang untuk komunitas, ada untuk khusus guru, ada yang untuk anak SMA juga kan. Oh iya. Jadi dan kebetulan nih yang buat yang bisa membiayai ke Amerika itu nama programnya waktu itu International Leader in Education Program. Itu buat guru-guru dari negara berkembang sedunia. Ya, jadi waktu 2006 kan lulusnya 2015, berangkat 2016, itu kita ada 66 orang dari 16 negara. Dan Indonesia kita lulus waktu itu 5. Dari mana aja tuh, Kak? Jadi kita 4 perempuan nih, 1 laki-laki. 1 Sari dari Padang, guru kimia, dari Medan 1 guru biologi, Jambi guru bahasa Inggris, Pekanbaru bahasa Inggris, sama 1 lagi Lombok, Pak Ridwan bahasa Inggris. Itu emang guru sekolah ya? Emang konsepnya emang guru yang ngajar di sekolah? Di sekolah, dan itu tidak ada beda baik di PNS, honorer, yang penting dia mengajar di atas 5 tahun. Dan TOEFL-nya juga nggak terlalu tinggi sih, 500 saja. Kalau sekarang, kalau tadi programnya bisa untuk guru SMP sama SMA dan SMK. Kalau setelah 2 tahun ini kita diganti programnya, namanya jadi Distinguished Award in Teaching Program. Itu bisa buat guru elementary school. Berarti guru-guru SD pun sudah bisa apply. Wah, tuh guru-guru SD, ayo prepare ya. Ya, 500 TOEFL aja. TOEFL 500 bisa bahasa Inggris. Ya, kalau TOEFL 500 kayaknya bisa bahasa Inggris kali ya saya. Dan esai. Jadi keunggulannya di sana mungkin kan kalau kita lihat suka apply kan biasanya esai. Nah, esainya itu mungkin di sana dilihat kita. Kalau aku lihat sih sebenarnya mereka tuh mencari orang yang ada apa ya, bukan manfaat sih, dia tuh punya bawa perubahan atau punya sesuatu lah buat masyarakat di sekitarnya, kayak gitu. Berarti nggak cuma berkarya di sekolah intinya? Berkarya di sekolah boleh, tapi dia nggak hanya dalam kelas, tapi misalnya dia membina anak-anak, ngajakin anak-anak sosial. Kalau contoh sehari dulu kan misalnya ngelatih basket, pembina OSIS dan semua kayak gitu. Berarti kayak gitu ya Kak, maksudnya tidak hanya ngajar terus pulang kayak gitu ya. Itu jadi kayak kita ada kayak kegiatan dengan komunitas di luar. Karena rata-rata teman-teman yang
saya lulus waktu itu ya, contohnya ada yang bawa siswanya berprestasi sampai tingkat nasional, dia memang punya misal kegiatan aktivitas sosial di luar, ngajar anak-anak yang di luar atau ngajar di daerah terpencil. Jadi memang di sana semua orang punya kesempatan untuk lulus kayak gitu. Luar biasa ya, maksudnya dengan kegiatannya mereka di luar itu bisa mensupport apa namanya support dia untuk dapat sesuatu lah, gitu. Luar biasa. Berarti guru juga punya kesempatan sebenarnya ya, untuk ini ya ke luar negeri ada. gitu. Jadi yang saya bilang saya ditolak 4 kali itu negara Jepang sih. Tapi bisa ke US. Saya bilang ya Jepang, Anda menolak saya 4 kali. Tapi gantinya US. Dan saya ke Jepang bukan buat belajar, buat liburan jadi sombong. Jadi tapi sempat ke Jepang setelahnya. Oh ya, jadi kan waktu ke Amerika ya dikasih waktu lah, ini loh negara yang lo nggak dapet beasiswa kan transit dulu. Transit di Narita, terus baru ke Dallas kan. Terus ya kemarin dapat rezeki bisa main lagi ya, dapat tiket promo. Sempat lagi ke Jepang lagi setelahnya. Sempat ke Jepang tuh gara-gara punya temen juga sih. Jadi di Jepang. Jadi kita kan udah punya komunitas nih, jadi kan ini ada tiket promo nih, ini tuh lo mau nggak nih, saya nyambilin, jadi kayak gitu, jadi dapat, dibantu oleh teman, thanks temanku, jadi dapat tiket murah, dan kebetulan di sana teman juga lagi ambil S2 kan, jadi double keuntungan, tiket dapat yang murah, ada teman di sana, jadi ke Jepang bisa dapat lagi Jepang, dan temanku yang 5 orang itu ada balik lagi nih si Dewi sekarang jadi Oklahoma Girl, jadi dapat lagi beasiswa S2. Setelah dari US tadi balik lagi ke US. Yes, dapat lagi dia MINEF S2. Terus temanku lagi si Vida yang dari 5 itu juga. Ya, Inces. Dia lagi nikmati salju sekarang. Di mana? Di US juga? Jepang. Ya, aku ditolak 4 kali, Vida sekali diterima. Berarti aku memang tidak mungkin belum ke sana, berarti mungkin bukan ke sana ini disuruhnya. Sana mafia Finland tunggu aku. Finland ya, S3-nya Finland. Amin, tapi ya yang penting sekarang doa dulu ya. Ya, amin. Jadi program itu membuka banyak jalan. Jadi kan program itu tiap tahun ada, tiap tahun ada. Cuma pandemi kemarin sempat terhenti. Jadi kita punya senior-senior yang rata-rata after that program mereka keluar lagi. Kita ada misal kayak temenku juga nih di penggerak Pak Berry, habis itu S2-nya di Australia. Terus ada beliau ini dulunya lulusan ini juga US itu juga yang program. Malah waktu isi esai banyak nengokin esai dia gitu loh. Oh gini, oh dia luar punya biasa kasus ya? ini, oh saya kasusnya ini. Jadi Pak Berry terima kasih untuk tulisannya. Makanya bagi teman-teman yang apply dan mereka menulis itu sangat membantu sekali. Dan itu saya juga cobaan menulis tapi emang belum berhasil, tapi memang menulis itu sangat membantu banyak orang yang mungkin Anda tidak bakal nyangka kayak seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi ada banyak tuh beberapa teman yang selesai program iLab dapat chevening, ada yang dapat guru chevening. pun Ya, dia guru. Ya, jadi ini kan rata pergaulannya kita yang alumni iLab ini kan guru semua. Dapat chevening, dapat Australian Awards, dapat membuka kursus. Ya, dapat semua beasiswa yang keren-keren tuh. Jadi guru, don't worry, semua terbuka untuk kita. Berarti guru-guru di Indonesia ini bisa kita bilang kesempatan untuk belajar di luar negeri itu tinggi. Dan berarti guru-guru kita yang ada di Indonesia ini berarti memang bisa dibilang itu udah level internasional dong. Sekolahnya aja udah di luar negeri gitu kan. Udah. Karena selama ini tuh kita berpikir bahwasanya guru lulus mungkin kuliah kejuruannya S1 kejuruan keguruan ilmu pendidikan biasanya baru terus jadi guru and then hidup nyaman teman selamanya. Dari sekolah, rumah ya kayak terus, gitu ya. Target berikutnya jadi PNS gitu ya. Oh ya, PNS. Iya. Jadi Pak Umar Bakri. Walaupun sekarang kalau guru kita bisa bilang bahwasanya sudah lebih baik yang ada achievement kayak sertifikasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya guru itu bisa punya peluang lebih ya Kak ya? Bahwasanya bisa keluar negeri, bisa S2 keluar negeri. Berarti nggak terbatas dong bahwasanya guru lulus kuliah keguruan and then done there, kemudian seperti itu. Nah, seperti itu. Gini, guru itu kan di tiap negara punya value berbeda-beda. Kayak kebetulan nih emang sangat senang sekali nih bicara dengan guru-guru dari negara lain. Jadi pernah tuh ada semacam seminar tuh guru-guru dari Korea. Jadi itu di bawah kementerian tuh. Kita tetap kalau mau ikut itu apply. Tapi di sana udah bilang kalaupun Anda lulus yang ditanggung hanya konsumsi
konsumsi aja, artinya penginapan dan tiket nggak ditanggung. Tapi berhubung ternyata kan Korea Selatan itu kan termasuk top 3 pendidikan terbaik Di dunia? Wow, luar biasa ya. tinggi daripada Finlandia. Wah, berarti jauh naiknya ya? Itu dipisah? Oh, lupa itu. Jadi ada yang menurut PISA kan ada PISA. Jadi Korea Selatan, Finland, Singapura. Wow. Jadi waktu itu masuk tuh ya ada Korea Selatan. Jadi ada pelatihan di bawah kementerian, tapi di sana dibilang hanya menyediakan konsumsi. Ya udah aku apply dan ke Jakarta. Hidupnya ya numpang di rumah teman, pergi ke tempat pelatihan tuh naik Gojek. Ya cuma dapat konsumsi tapi Ilmunya ya kak ya. satisfied-nya gitu. Iya. Jadi ternyata di Korea itu memang salah satu profesi bergengsi guru. Oh. Guru bergengsi, emang susah jadi guru, dan saat jadi guru kan Anda jadi susah. Maksudnya di sana perlakuan terhadap anaknya itu beda sama kita. Kalau sini kan nyata, nak bantu ibu dong angkat ini, itu kan bisa. Kalau di sana nggak boleh. Karena perlakuan itu mereka bisa menganggap anak mereka itu memang raja, karena satu keluarga itu kadang-kadang cuma satu anak. Oh, oke. Jadi beda. Jadi kayak kita tahu di Jerman juga profesi guru tinggi. Jadi Tinggi, gini, karena itulah profesi guru di mendunia itu sangat membantu kita, karena di negara yang maju profesi guru itu kan maju. Jadi mereka mulai ngejar-ngejar kita. Jadi kita pun udah biasa loh ikut seminar yang diadakan di Jerman, seminar diadakan di Singapura. Kan sekarang pada webinar semua. Iya. Berarti guru bisa peluangnya internasional itu jadi sangat besar. Sangat besar sekali. Jadi dalam sebulan itu kita sering aja dapat seminggu ini sama Cambridge University ada itu ada. Jadi ada untuk pembelajarannya ada. Jadi beberapa kampus itu memang udah bagus banget itu. Jadi karena profesi guru di beberapa negara udah sangat bagus, jadi mereka memberi imbas bagi kita di negara yang mungkin berkembang, guru masih biasa aja dianggap. Jadi mereka ngajakin kita gitu. Kayak kemarin ada kerjasama dengan Australia di bawah Kitab Science, ada kita nama Kitab Science itu persatuan Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Itu ada acara di Bandung, apply lagi. Saya kan suka apply ya. Sebenarnya dasarnya memang dari awal pertama itu niatnya mau jalan tapi dibayarin. Nah, dan pasti ada manfaatnya lain juga. Dan itu apply itu kemarin dapat di Bandung, itu sebelum pandemik juga. Seminggu itu kerjasama sama Queensland University, sama negara Australia itu juga kayak gitu. Gimana guru-guru di negara itu memang memberikan pembelajaran itu memang applicable banget sama anak-anak gitu. Benar-benar aplikasinya itu nampak dunia nyata, gimana kita diajarin bikin kayak kipas, kayak kincir angin, kayak gitu. Jadi seru aja belajar guru di negara A, negara B, negara C, dan mana yang bisa kita pakai di kelas itu seru banget. Berarti banyak dapat input dari guru-guru di negara maju ya kak ya? Iya. Nah, terkait dengan guru nih, profesi guru. Kemarin kan beberapa bulan yang lalu Kak sempat ngundang nih saya ikut acara komunitas guru penggerak. Itu apa sih Kak? Guru penggerak ini apa sih sebenarnya? Kan lagi booming kayaknya di mana-mana ya. Oh ya, jadi ini salah satu program dari kementerian yang bareng Mas Menteri ya. Jadi banyak programnya, ada kita pernah dengar ada kampus Merdeka, ada sekolah penggerak, guru penggerak. Ini program guru penggerak ini adalah program yang panjang sebenarnya. Di awal-awal itu 9 bulan. Ini sejak kapan? Sejak menteri yang baru berarti? Menteri yang baru. Jadi itu kalau sehari kan angkatan 1. Oh. Ini anak sulung lah untuk program guru penggerak. Jadi itu programnya 9 bulan. Guru itu benar-benar dipersiapkan, tapi itu kata kuncinya tidak mengganggu tugas utama. Oh, oke. Jadi kita ngajarin ada, saya guru penggerak, saya tinggalin kelas, nggak boleh. Itu dari awal udah tekan kontrak. Kegiatan itu luring dan daring, tapi lebih banyak daring. Jadi guru itu akan kerjanya setelah jam ngajar. Jadi kita misalnya ada Zoom meetingnya jam 3, jam 4, malah habis maghrib. Jadi itu tuh program yang membuat guru itu mampu mengeluarkan kemampuan potensi terbaiknya, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin dalam komunitas belajar, dan menjadi pemimpin nantinya untuk lembaganya. Kalau Kakak sendiri posisi Kakak untuk guru penggerak ini, Kakak dulu ikutnya pertama kali tahun berapa itu? Jadi itu 2021 tesnya. Jadi di guru penggerak itu ada yang sebagai guru penggeraknya, ada sebagai pengajar praktiknya, ada sebagai fasilitatornya, dan ada sebagai asesor. Oh, itu di 2021? Iya, di 2021 baru sampai fasilitator. Kalau guru hanya bisa 2 apply, yaitu sebagai guru penggerak dan pengajar praktik. Oh, berarti nggak bisa fasilitator, nggak bisa? Fasilitator itu rata-rata pengawas. Oh, karena memang jam ngajar kali ya Kak ya? Kalau nggak fasilitator nih,
tetap kerjanya di luar jam ngajar, tapi memang yang di sini posisinya pengawas, dianggap lebih senior. Oke. Jadi sana saya apply sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik. Itu pengajar praktik itu sebagai teman perjalanan dari guru penggerak. Jadi guru penggerak itu kan belajarnya 2 sesi, ada daring, ada luring. Daring mereka belajar dengan fasilitator, jadi kita pakai LMS belajarnya. Di LMS itu ada beberapa modul, jadi mereka itu pakai pola belajarnya nama Merdeka. M itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, refleksi, ada seperti itu sampai A-nya itu di bawah itu namanya aksi nyata. Jadi ada mulai dari itu apa masalahnya. Itu kita lihat konsep-konsep yang terlibat. Nah, nanti kita refleksikan kenapa begini, kenapa begitu. Nanti kita cari tuh konsepnya, seperti apa bagusnya. Nanti aksi nyatanya kita lihat di kelas. Oh kita gitu. lakukan langsung. Nah, aksi nyata itu nih, datanglah si pengajar praktik ini ke sekolah, ngelihat aksi nyatanya jalan gimana, ada masalah apa enggak. Ada masalah kira-kira solusinya gimana. Jadi seorang pengajar praktik itu teman perjalanan, bisa jadi fasilitator, bisa jadi coaching, kayak gitu. Berarti jadi coach gitu. Kakak yang mengunjungi sekolah-sekolah itu berarti? Jadi sekali sebulan kita memang ada jadwal mengunjungi guru-gurunya. Jadi satu pendamping tuh pendamping atau pengajar praktik itu akan di angkatan 1 kita akan mendampingi 5 guru. Oh, satu orang pengajar praktik mendampingi 5 guru. Oke. Terus kemudian dikunjungi, terus dilihat programnya. Waktu itu kok rame ya Kak ya? Maksudnya kita guru-gurunya kok banyak banget pada waktu itu. Jadi kalau angkatan 1 Kota Padang itu yang lulus 61 orang. Banyak ya? 61 orang. Itu dari TK sampai SMA. Dengan pendampingnya kita ada jumlah 13 orang. Oh, pendampingnya memang banyak juga waktu itu. Oh, oke. Jadi itu udah masuk apa tadi? Pengajar praktik, fasilitator. Enggak, fasilitator nggak ikut tuh. Itu cuma pengajar praktik semua yang 13 orang? Praktik 13 orang. Dan kita yang guru penggeraknya sebelum lulus kan namanya CGP, calon guru penggerak. Baru kemarin dilantik lulus. Oh, yang 61 itu adalah CGP? Oh, masih CGP. Setelah 9 bulan baru ditentukan dia lulus nggak lulus. Alhamdulillah untuk Kota Padang kita lulus semua. Wah. Berarti yang kemarin itu lulus semua jadi guru penggerak ya? Dengan predikat sangat baik. Kemudian ada nih dari daerah lain, saya lupa itu ada yang nggak lulus 1. Dalam kan nih proses 9 bulan itu ya banyak sekali kejadian itu. Saya masih ingat tuh salah satu CGP-nya Sari pas pembukaan, pas Mas Dadi masih ngomong-ngomong tuh di layar, suami beliau meninggal. Terus ada selama 9 bulan itu ada yang keluar masuk karantina. COVID. Karena ini ya, memang lagi pandemi. Ada masanya memang down gitu, dan program guru penggerak ini benar-benar kekeluargaan. Jadi kayak tadi itu kan diberi waktu kurang 2 minggu, setelah 2 minggu baru kita bagaimana ibu keadaannya, lanjut atau tidak. Karena bagi Sari lihatnya ibu ini potensinya sangat bagus sekali. Beliau itu guru berprestasi 2 tahun betul-betul gitu. Dan alhamdulillah memang butuh waktu semingguan recovery, setelah 2 minggu, terus seminggu ibu nggak bisa ya. Kebetulan rumahnya dekat, pergi ke rumah ibu tuh. Kalau emang udah dasarnya bagus ya, jadi pembelajaran LMS-nya sebentar, alhamdulillah jalan. Berarti yang lulus dari CGP dan sekarang jadi guru penggerak itu nanti ada lagi dong angkatan berikutnya untuk jadi guru penggerak? Udah di Kota Padang sekarang dengan angkatan 4. Oh, angkatan 4. Dan kemarin baru hari kemarin sosialisasi untuk angkatan 6 sejunjung. Hari kemarin diminta sama Bapak. Berarti Sumatera Barat maksudnya? Sumatera Barat. Tapi untuk Indonesia angkatan 6 tuh diterima 8.800. Banyak ya. Tapi sekarang yang daftar udah 80.000. Wow. Itu positif semua nggak sih Kak? Itu CGP itu maksudnya emang didorong ya, emang di-encourage mereka itu untuk lulus semua kan? Maksudnya ya, karena kita mengapaikan. Jadi kalau ada yang misalnya tugasnya enggak, terus di sini kan ada CGP juga 2 orang nih, ada Bu Dina sama Bu itu pagi hari itu kadang-kala Bu Sari ya, itu horor lihat WA. Kenapa? Para fasilitator udah bilang, "Ya, Ibu Dina, tugasnya mana?" Udah ada. Jadi kita memang memang udah ada sistemnya yang membuat kita harus rajin. Jadi kalau ada yang tanya jadi guru penggerak tuh gimana Sari? Seru. Apakah mudah? Jawabannya tidak. Tidak ya. Tapi apa sih Kak keuntungannya? Keuntungannya pertama kali itu kita kenal namanya modul 1. Modul 1 itu kita sering mengibaratkan itu modul cuci otak. Apakah kamu udah benar-benar guru atau enggak gitu. Gitu. Jadi biasanya di lokakarya 1, 2 itu akan sering terdengar celotehan,
Aduh, banyak ya dosa saya selama ini jadi guru. Oh. Sering seperti itu. Berarti kayak ada ini ya, kayak refleksi lah ya. Refleksi. Jadi pertama tuh refleksi gimana sih seharusnya jadi guru. Kalau saya sering diskusi nih sama teman-teman, istilah sekolah itu kan udah lama masuknya sebelum terbentuknya taman siswa. Udah ada di Indonesia sebelumnya. Namun kenapa Ki Hajar Dewantara bikin tempatnya itu namanya taman siswa? Kenapa nggak sekolah apa gitu? Kenapa? Karena dia berharap ya taman. Nisa suka ke taman nggak sih? Iya pasti dong. Adem ya, enak gitu ya. Kenapa suka taman gitu? Suka ke sekolah nggak sih? Kalau udah nyampe sekolah tuh kayak waduh ya Nah, ada gitu loh. tertekan gitu. Karena yang diharapkan Ki Hajar Dewantara anak tuh datang ke sekolah emang seperti Pergi ke taman gitu. nggak ada beban, seru-seruan kayak gitu. Maksudnya kalau kita punya momok terhadap sesuatu hal, kita tetap mau menghadapinya gitu loh. Mereka kayak pelajaran sehari nggak suka kimia, mereka ya gue nggak suka kimia tapi nggak apa-apa lah, coba dulu kayak gitu. Misal kita di taman ada suatu mainan yang kita takut awalnya tapi mencoba masih bisa. Karena senang. Seperti itu. Jadi itu salah satu mungkin ya kenapa taman gitu loh. Jadi kita mau bikin sekolah kita itu ya berasa sesuatu yang orang mau datang gitu loh. Oke. Ada kan taman malah yang dibayar mahal. Iya ada banget karena orang pengen banget masuk ke dalam gitu. Itu seperti itu. Jadi itu salah satu tuh modul 1. Nah, ini modul 2 tuh nanti kita diajarin coaching gitu loh. Salah satunya coaching tuh jadi kita diajarin tuh ngomong-ngomong kayak gini, orang ada masalah, kita cuma menimpali menggunakan kata-kata kunci, orang ngomong salah tapi dia bisa cari solusinya sendiri dengan cara kita bertanya, itu diajarin. Seru. Berarti bisa di brief juga guru-guru ini ya, maksudnya ibaratnya guru-guru juga bukan hanya untuk orang yang mengajari siswa tapi bisa untuk tempat konsultasi siswa ya, juga. Jadi disiapkan jadi pemimpin, bisa jadi fasilitator, bisa jadi coach. Come on, gabung di Guru Penggerak. Keren ya, enak kalau jadi guru zaman sekarang gitu. Enak Kalau apa kita kepikirannya mungkin ya, nggak tahu nih bagi teman-teman yang mungkin yang mau untuk jadi guru, mungkin sekarang masih SMA gitu, terus mau lanjut sekolah pendidikan apa namanya Kak, keguruan. Apa kalau sekarang apalagi kita misalnya kayak MIPA jadi ada jurusannya pendidikan. Ya pendidikan. Jadi kalau kayak di Universitas Negeri Padang ya contohnya kan ada 2 tuh, pendidikan kimia sama kimia itu beda. Kalau itu beda. Kimia itu ending akhirnya guru kimia SPD. Kalau kimia SSI. Oh, berarti pure science. Sama kayak kimia UNAN jadinya. I see. Jadi orang yang biasanya kepikiran, saya sebenarnya anak pendidikan sih, tapi ngajar nggak ya? Banyak sekali SPD yang nggak ngajar. Nah, sekarang nih Kak, apa pesan Kakak buat mereka yang punya gelar guru, tapi mereka kok nggak ngajar sih gitu loh? Maksudnya tuh ada nggak Kak kayak harapan ataupun motivasi dari Kakak kepada teman-teman yang masih mungkin bingung ataupun sekarang lagi kuliah di pendidikan, bagaimana untuk supaya Kak memotivasi mereka, yuk kita jadi guru aja gitu. Apa sih yang menarik dari profesi guru ini bagi Kak? Banyak banget kalau jadi guru tuh ya, kita bisa nitip banyak hal sama anak-anak. Banyak nitip sama hal sesuatu yang mungkin kita dulu nggak gapai karena kita sadar zaman dulu gue nggak persiapannya nggak lengkap. Jadi kita bisa bilang lo harus lengkap loh, ibu harusnya bisa loh tapi nggak lengkap. Itu banyak sekali. Jadi guru itu banyak deh pokoknya. Tapi semua orang bisa jadi guru kan? Semua orang adalah guru. Tapi tidak semua orang bisa jadi pendidik dong. Enggak. Nih pesan Kakak untuk mereka yang tadi punya gelar pendidikan loh ini. Nggak bisa dipaksaan sih. Oke. Ini masalah preference juga ya. Tapi kan mereka punya gelar nih Kak. Maksudnya apa sih membuat mereka akan termotivasi ketika saya punya gelar pendidikan, tapi kayak mungkin ya Kak, ini mungkin beberapa mereka emang punya pekerjaan lainnya yang menarik. Tapi mungkin beberapa mereka tuh kayak kepikiran jadi guru nanti ngapain ya, padahal kayak Kakak sendiri sekarang bisa keluar negeri, bisa dapat komunitas ini itu segala macam karena guru kan gitu. Ya karena bisa ngeliat banyak peluang sih sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin SPD tapi nggak mau jadi guru, no problem saat cuma mungkin ada waktunya kamu merasakan SPD-nya. Ya kenapa saya nggak ngajar gitu. Tapi nggak harus di sekolah. Ya nggak harus sekolah. Itu dia. Nggak harus di sekolah. Jadi seru aja sih membuat orang lain tuh ngerti dari nggak ngerti. I see. Iya, jadi kan sekarang nih contohnya kan seperti dibilang tadi bisa nitip mimpi. Dulu kan ngajarnya di SMK ya. SMK kan kebayang anak-anaknya habis sekolah kerja. Tapi di sana banyak potensi bener sama luar biasa ya Kak ya. Jadi
kebetulan nih, kakak kan aku pernah ngajarnya di beberapa sekolah. Dulu pernah ngajar di sekolah swasta deket pasar. Itu level kehidupan anaknya variatif sih, tapi banyak kan menengah ke bawah. Tapi ada juga yang borjus gitu kan. Terus masuk ke SMK, terus sekarang di SMA. Itu beda banget. Kenapa? Misalnya contohnya kalau anak-anak yang di sekeliling mereka itu nggak punya contoh orang-orang hebat, nggak punya contoh yang punya profesi dokter, profesi pengacara, dosen atau apa, itu kita temukan mereka tuh nggak punya. Yang hidup di sekeliling mereka tuh orang-orang yang profesinya bukan butuh sekolah tinggi, misalnya mereka yang misalnya yang kerjanya kuli bangunan, jadi sopir, mereka tuh nggak punya contoh kayak gitu, jadi mereka pikirannya cuma udahlah jadi itu, jadi seperti itu. Jadi di mana lingkungan anak itu penting, makanya tugas kita guru membukakan jendela. Betul. Jendela. Oh ternyata bisa lo kesini. Oh ternyata kalau kamu jadi teknisi mesin itu nggak hanya kerja di bengkel depan rumah. Itu loh ada perusahaan A, kamu apply ini emailnya. Jadi guru itu tugasnya memang membuka sesuatu yang nggak terbuka sama lingkungan mereka. Makanya guru itu mesti ini ya kak ya? Gimana kak? Ya makanya di awal tuh kita harus tahu anak kita kayak apa, kondisi lingkungannya kayak apa. Makanya itu seringnya kayak gini nih, kalau dua SMK ya, mereka kerja di bengkel omnya. Padahal tuh jurusannya kayak otomotif, itu kan Toyota, Honda, Ferrari. Kenapa kalian nggak pernah berpikir kerja di sana? Kenapa kalian pernah berpikiran? Menurut kalian mobil paling mahal itu, terus kalian mau kerja di mana? Kenapa nggak berpikiran kerja di sana? Mulai dari sekarang searching apa sih syarat kerja di sana, apa kualifikasi gitu. Jadi waktu dulu di SMK tuh kan masih ada beberapa tuh emang permata gitu ya, yang kalau orang lain minta remedi, kalau dia minta pengayaan. Nama Kansai, aku masih ingat Kansai kan nama salah satu negara pulau di Jepang ya. Dia memang pengen banget ke Jepang. Jadi waktu itu yaudah kamu cari perusahaan apa, kamu bisa kerja di Jepang nih itu. Akhirnya beberapa tahun lalu dia di Jepang. Yang anak SMK ini luar biasa. Terus kemarin ada lagi nih dapat beasiswa Taiwan dianya. Dari SMK juga. SMK juga. Wah. Jadi iya tugasnya kita tuh cuma ini loh jendela, ibu pernah lihat ini loh, ke sana gitu. Jadi sering tuh ngadain kuis yang hadiahnya mata uang negara lain. Saya kasih dolar, rial kemana. Biar mereka bisa termotivasi ke sana ya kayak. Jadi pertemuan pertama di kelas tuh pertanyaanku ada beberapa hal kayak cita-cita itu banyak banget anak-anak nggak tahu mau jadi apa. Anak SMA. Makanya kelas 3 pun ada kayak gitu. Masih bingung mau jadi apa? Mau jadi apa padahal jurusannya udah jelas. Terus tanya pertama itu cita-cita, itu banyak. Ini saya sempat juga sih kontroversi dengan teman, ya wajar aja orang nggak punya cita-cita, tapi saya tipikal orang yang penting cita-cita. Karena punya motivasi ya kak ya. Punya tujuan arahan. Jadi kan cita-cita, negara impian terus mata uang negara impiannya. Saya tanya itu 3 hal pertanyaan yang tambahan dari pertanyaan lain embel-embel lain tuh. Itu apa tujuannya diberitahu apa itu mata uang negara impiannya? Kalian dapat uang THR kan? Kayak gitu kan. Iya. Terus waktu dulu kan di sana tuh ada money changer kan di Pangeran, gitu kan. Tuker uang THR kalian tuh dengan mata uang impian kalian. Masukin ke dompet. Ibu dulu mata uang negara asing pertama dapat mata dolar Singapura. Udah ke Singapura. Dompet ibu punya US dollar, ibu udah ke dolar. Ibu punya real, ibu udah pernah ke Saudi Arabia. Sekarang yang belum ini euro, saya belum ke sana gitu. Jadi seperti itu dan ya mereka alhamdulillah gitu. Maksudnya kayak dulu sekolah yang lama pertama kali itu ya yang di belakang Tangsi. Itu banyak anaknya yang master. SMK. Oh SMA. Master. Dan itu kan sekolah belakang Tangsi itu juga menengah bawah dan juga mereka bandel lah gitu ya. Tapi banyak kuliahnya master. Karena Gilang gini, kok kemana? Kuliah bu? Kuliah apa? Master? Ih keren. Yalah masa ibu aja yang S2. Itu keren dia. Itu keren banget. Jadi ada sesuatu maksudnya kalau saya biasa meletakkan diri standar terendah bagi anak-anak. Kalau saya bisa pasti anak-anak saya bisa. Itu dia ya. Jadi kita kayak udah panjang banget ya kak ya. Kita udah nanya Kak Sari banyak banget, kayaknya kita nggak akan cukup satu sesi ini ngobrol. Pasti bakal banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan kayak gimana sebenarnya detailnya mau berangkat ke negara manapun gitu. Nah itu banyak banget. Tapi mungkin untuk yang sesi kali ini, untuk pertemuan kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Tapi yang bisa kita petik dari sini ya, kalau saya pribadi
Kak Sari ini kan backpacker, pengalamannya bisa dibilang internasional. Oh. Nah, bisa kita bilang di sini kenapa sih pengalaman internasional itu perlu? Dan kita adalah juga seorang guru karena kita ingin memotivasi siswa. Karena kita tidak bisa hanya membayang-bayangkan aja sama siswa bahwasanya itu bagus loh, tapi kita nggak pernah. Setuju banget. Buset ibu aja nggak pernah ke sana. Setuju banget. Kalau sekarang saya bisa nyombong di kelas. Iya. Ya udah loh. Iya, betul. Sometimes pendekatan dengan anak tuh sombong ala-ala mereka gitu. Iya, betul. Gitu. Setuju banget. Jadi memang kita sebagai seorang pendidik, pengajar ketika dalam kelas itu kalau pendapat Nisa pribadi kita adalah seseorang yang bisa dibilang diidolakan oleh siswa. Jadi ketika mereka admire kita, mereka punya sesuatu hal yang ingin juga mereka tiru dari kita. Tidak hanya Ingin sekedar dikalahkan sometimes. Yes, itu dia. Kita berharap mereka ngalahin kita gitu. Nah, itu dia. Wah, luar biasa sekali ya pokoknya Kak Sari ini. Jadi, kita berharap nanti banyak guru-guru di Sumatera Barat yang bisa saya temukan seperti Kak Sari ini di mana-mana. Setelah ini mungkin kita cari mereka ada di mana aja ya. Ya, dan kita buka dari Kak Sari pokoknya. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Juga Dunsana Info Sumber semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode Perempuan Sumatera Barat bercerita lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.